ketika memulai bisnis ini pernah nggak sih dicemoohi, didiskreditkan oleh orang-orang di sekitar Anda lah begitu ya? Pernah nggak tuh? Pasti Pak, pernah. Bahkan sampai hari ini pun ya. Saturasi suara satu kata bermuatan pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif, mengungkap berita di balik cerita. Anda yang berpartisipasi silakan saja, boleh menggunakan layanan WA kita, sahabat Instantif atau SMS di 081291721177. Kembali kami ucapkan terima kasih Anda masih tetap di sini. Kita bakal mengulik lagi perjalanan karir atau bagaimana sih sebenarnya liku-liku dari seorang pengusaha atau wirausaha yang memang merintisnya dari nol ya. Saya sangat tertarik sekali bahwa mereka merintis kopi Mandailing ini door to door, itu pasti mengalami banyak problem ya. Nah, Ridho, ketika memulai bisnis ini pernah nggak sih dicemoohi, didiskreditkan oleh orang-orang di sekitar Anda lah begitu ya? Pernah nggak tuh? Ngapain sih kamu, kan udah begini gitu ya? Pasti Pak, pernah. Bahkan sampai hari ini pun ya. Dicemooh? Pasti. Yang paling menyakitkan cemoohnya apa itu? Ya kembali lagi ya, kayak pasti dulu waktu awal-awal waktu masih jualan ini kan, orang dulu kenalnya kan kopi itu yang jenis robusta yang pahit. Robusta yang pahit. Pas mencoba kita produksi kopi Arabica 100% Arabica, dia kan karakternya asam. Karena beberapa pelanggan ya, pembeli lah istilahnya seperti itu, yang minum akhirnya dia merasa kayak, wah ini apa, kopi basi, akhirnya dia buang gitu. Itu cukup sedih sih. Karena apa? Karena memproduksi kopi ini dengan mencoba mengikuti kualitas yang bagus gitu, yang seharusnya secara teori ini tuh bagus, tapi ternyata di lapangan ya itu kan dibuang gitu. Jadi itu agak sedikit, bukan agak sedikit ya, emang bikin menyedihkan lah ya. Menyedihkan sekali. Cuman ya ini kembali lagi ke mental ya, ibaratnya ya. Mungkin ini pembeli atau bayarnya ini mungkin yang belum tahu seperti apa sih kopi Arabica ini, seperti itu kan. Oke. Tapi kira-kira Anda mengalami itu di mana? Di sini atau di luar? Hampir di mana-mana. Hampir di mana-mana gitu. Ya awalnya begitu ya. Karena kan banyak dari robusta ke Arabica peralihannya itu cukup jomplang ya, signifikan. Jadi signifikan sekali. Itu tidak hanya di Mandailing ya, yang perubahan dari robusta ke Arabica itu di Kota Medan sendiri. Di Indonesia pada keseluruhannya kan hampir sama. Kurang lebih awalnya kita kan konsumsinya robusta. Jadi selama ini Arabica ini diterimanya atau paling banyak konsumsinya untuk orang luar ya? Iya, orang luar. Di Eropa atau di mana? Kalau Arabica ini kan konsumsi secara global ini paling banyak, sekitar 60% dunia. Nah, 30% robusta, sisanya tipe yang lain, jenis yang lain. Nah, artinya ucapan-ucapan miring atau hal lain sejenisnya itu bagaimana sih sebenarnya kamu menanggapinya? Anda menanggapinya seperti apa? Ya, positif aja sih. Positif. Nah, ibaratnya senyum di bawah, senyum saja gitu. Pasti kadang kita merasakan kecewa, marah atau apa, tapi itu hanya perasaan-perasaan negatif yang nggak perlu diikuti. Karena dalam kita kehidupan sehari-hari pun pasti ada, setiap hal yang kita lakukan pasti ada yang suka, pasti ada yang nggak suka. Yang nggak suka abaikan aja, abaikan ya. Fokus sama yang suka. Berupaya untuk dia menyukai lagi gitu ya. Itu anggap aja tantangan. Tantangan terus. Anggap aja tantangan. Nah, tanggapan keluarga Anda sejak Anda memulai bisnis ini sampai sekarang bagaimana? Apakah berkurang pendapatan untuk kebutuhan pada keluarga atau bagaimana? Atau justru saat ini melampaui dari bekerja tadi, baik di kantoran atau di mana Anda bekerja tadi ya? Jujur aja, begitu memutuskan untuk terjun di kopi ini, pengorbanan yang saya lakukan cukup besar ya. Karena melepaskan semua pekerjaan yang sebelumnya dengan segala fasilitasnya, mana seharusnya itu sudah sangat mencukupi, lebih dari cukup ya, untuk saya pribadi dan bisa bantu keluarga juga dan seperti macam. Begitu saya memutuskan untuk resign
atau berhenti bekerja, itu pasti ada kontrak yang cukup besar ya, terutama dari keluarga inti. Siapa yang paling orang tua atau ibu sih? Kritikus pertama saya itu ibu. Apa yang disampaikan ibu? Ya karena berhubung saya ini anak pertama, saya kan keluarganya dari keluarga sederhana aja. Mereka punya kesempatan bisa mengenyam pendidikan S1 dan juga bekerja di kantoran, itu adalah perjuangan orang tua yang cukup besar ya. Pengorbanannya banyak, harta, dan pikiran, memang keinginan waktu. Mereka juga seperti itu kan. Yang ingin anaknya sukses. Intinya kan ingin sukses kan. Punya apa ya namanya? Artinya punya posisi lah. Katakanlah di pemerintahan atau di kantoran itu kan ya tidak terlepas juga sebuah kebanggaan atau. Terus apa kata ibu? Kan paradigma orang, kalau misalnya yang orang generasi di atas saya mungkin ya, paradigma orang kan kita sekolah, kuliah, mungkin kerja kantor pegawai negeri atau misal kerja kantoran dia bisa nasional atau multinasional, itu baru bisa dikatakan sukses. Definisi sukses itu kan banyak ya. Jadi kalau bagi orang tua pada saat sekarang ini atau sebelumnya tuh kalau jualan kopi itu nggak sukses ya? Dulu kritikus pertama saya itu ibu. Yang menolak pertama saya pengen buka coffee shop di Penyambungan itu ibu. Karena dia biasanya teman curhat saya pertama. Lalu yang menyokong, yang mendorong Anda untuk terus dalam internal keluarga untuk menjalankan nggak ada. Dari ayah, dari apa? Nggak ada. Diri sendiri aja. Yang penting kan ada buktinya. Akhirnya diridoi nggak sama orang tua? Ya lambat laun diridoi. Bisnis ini ya kalau diridoi, karena dengan kopi inilah saya bisa juga punya kesempatan untuk belajar, berkembang dan mendapatkan kesempatan bisa bekerja di salah satu negara maju ya, Australia selama 2 tahun ini lewat kopi juga. Memang benar-benar menginspirasi dan mensupport Anda kopi ini untuk bisa lebih leluasa atau lebih luas untuk berekspansi untuk berkembang ya. Itu kopi ini masih besar sekali peluangnya, sampai beberapa ibaratnya kopi ini kalau kita runut sejarahnya itu memang dia minuman sekunder atau minuman kedua lah, air putih kan, air minum yang pertama kan. Kopi ini kan kita nggak usah minum kopi pun nggak masalah kan. Ya. Tapi kalau kita nggak minum air gawat ya. Jadi ini bukan minuman utama tapi sekunder ya. Walaupun dia minuman sekunder tapi dia ini peluangnya itu potensinya besar. Anda yakin bahwa bisnis ini terus berlanjut bahkan berkembang lebih baik? Yakin. Karena apa? Kopi ini kan udah mulai dari misal 1699, berarti abad ke-17. Abad ke-17 sih. Sekarang kita abad ke-20. 21 apa 22 ya. Masuknya 22 ya. Kopi masih ada, masih eksis, bahkan semakin geliatnya itu semakin berkembang ya. Artinya apa? Selama 3 abad itu berarti kopi nggak mati ya. Berarti ada potensi di situ. Malah semakin banyak inovasinya gitu. Iya benar. Nah, ini barangkali ini perlu dijawab dengan jujur. Perjalanan paling berat yang telah Anda lewati sampai saat ini, apa yang paling berat? Atau bisa juga disebut peristiwa yang benar-benar membuat Anda berada di titik nadir, tapi Anda tetap memilih untuk lanjut. Apa itu? Ya, ini mungkin bisa jadi ini juga patokan. Mungkin dulu waktu pertama kali kita, mungkin di 3 tahun pertama lah produksi kopi, sampai setahun pertama setelah kita buka coffee shop, itu income-nya nggak ada. Dan itu benar-benar. Berapa lama itu tidak memiliki income sama sekali? Kalau tahun? Iya, kalau untuk kita mulai dari 2014 dan buka coffee shop pertama itu 2016. Di mana? Di Penyambungan. Lokasinya itu di depan Metro. Yang sekarang dia loket Simpati. Oh iya. Dulu itu TST kan? TST ya. Kecil di situ. Kecil. Kita cuma punya 1 meja. Bahkan nggak punya meja bar aja, cuma punya bar aja. Itu setahun penuh nggak ada income. Dan menggeser hobi minum TST ke kopi itu juga punya tantangan tersendiri ya. Iya.
Orang sih rata-rata TST yang tahu karena enak gitu kan. Yang jadi masalah adalah Pak, dengan sebelumnya income-nya itu 2 digit, misalnya per bulan kita dapat 2 digit, tiba-tiba nggak ada sama sekali. Sama sekali. Dari TST yang dapat 2 digit. Enggak, yang dari kantor. Dari kantor ya. Oke. Ya, ibaratnya penghasilan di kantor dengan perbandingan penghasilan di usaha itu jomplang sekali, jauh ya. Nah, ibaratnya yang dari kita mesti dapat. Dan itu Anda bisa merasakan itu berada di bawah titik nadir gitu. Iya, karena berurusan dengan hidup ini Pak. Hidup. Yang perut kan. Iya. Ini kalau nggak ada income gimana mau makan ya gitu. Ibaratnya udah nggak ada penghasilan, ibaratnya per bulan atau per tahun. Kita biasanya kan tutup bukunya per bulan. Per bulan ya. Jadi setiap bulan itu kita akan bagi hasil di perusahaan. Kebetulan waktu itu dulu masih 2, saya dengan partner saya Ricky. Ya kadang-kadang setiap bulan itu hanya dapat bersih nih setelah gaji karyawan itu atau biaya sewa operasional dan segala macam. Paling dapat 25.000 bersihnya. 25.000. Sekadang 50.000. Begitu bagi 2 lagi. Lalu apa yang Anda rasakan ketika membagi uang itu sama partner Anda yang jumlahnya boleh dikatakan yang sangat minim sekali? Lalu kemana uang itu Anda buat yang setelah berhitung tutup buku 1 bulan itu? Ya, perasaan pertama itu ya bersyukur karena masih plus ya, belum minus kan? Belum minus ya? Iya kan? Ya. Masih untung. Iya. Walaupun 50.000. Iya bersyukur. Belum minus kan? Mantap. Dan itu begitu Anda bersyukur, lalu apa diskusi yang pertama ya begitu Anda membuka bisnis ini, lalu tutup buku dengan rekan Anda, apa omongan yang Anda berdua lakukan pada saat menerima uang plusnya itu 25.000? Iya, dirayakan ya. Dirayakan, disyukuri, dan kita evaluasi. Bulan berjalan itu kira-kira evaluasinya apa, akan kita perbaiki di bulan berikutnya, terus sampai hari ini kita polanya sama. Tapi nggak ada rasa udahlah kita tutup saja ini, kayaknya nggak. Sempat ya? Sempat ada, karena kan ini setahun total itu kita benar-benar kayak ini apakah akan begini terus selamanya gitu. Itu sempat kita berada di titik itu kan, titik pembahasan apakah kita mulai berhenti atau lanjut kayak gitu. Cuma sempat ingin mungkin berhenti atau apa gitu kan. Cuman akhirnya nggak tahu kenapa antusiasme masyarakat itu semakin tinggi. Jadi yang tadinya orang datang 2 orang, 4, 6, sampai tiba-tiba full, lambat bulan, walaupun dia keuntungannya tipis karena kita harga jualnya kan cukup rendah ya. Dengan variasi kopi yang seperti itu, kalau kita anggap misal di kota itu harganya per cup itu 30.000, kita jualnya 10.000. Iya, jadi itu tipis ya. Bisa lebih kontinu ya gitu ya, artinya keuntungannya walaupun tipis tapi ya terus berjalan gitu ya. Makanya pas kita lihat antusiasme masyarakat itu sendiri dengan kopi, konsumsi kopi itu, akhirnya kita sadar. Kenapa? Karena tujuan awal kita bukan profit. Nah, kembali lagi ke tadi kan. Berarti nggak ada dong artinya dalam kebijakan manajemen itu untuk menaikkan harga kopi, walaupun dia semakin diminati itu nggak ada keinginan. Karena itu tadi dasarnya itu ya. Dasarnya kenapa tujuan kita ini apa? Bukan profit pertama. Kenapa bukan profit? Karena apa? Kita ingin menaikkan budaya kopi orang Mandailing. Gitu. Nah, kan kopi Mandailing sejak dulu sudah terkenal ya. Kita memang udah tahu bahkan tadi ya 400 tahun. Lalu untuk kopi di gerai Anda, apakah memang dari Mandailing Natal ini atau justru dari luar daerah? Nah, karena banyak yang bilang pengusaha kopi makin maju tapi petani semakin tertinggal. Benar, itu statementnya benar. Banyak yang maju tapi kadang-kadang petani ini nggak sebanding kesejahteraan. Kenapa bisa terjadi? Karena apa? Tentu permintaan kan lebih banyak. Satu, dia harga ke petani itu cenderung sebenarnya ada middleman ya yang mengatur harga ini itu di bagian mungkin pembahasan yang lain lah, tapi ada middleman-nya yang mengatur seperti itu. Makanya kita buka jalur bisnis kita sendiri biar walaupun kita ke
petani itu kita nggak bisa menggrab banyak petani, mungkin hanya beberapa gitu, tapi setidaknya kita punya jalur yang bisa mengeliminasi middleman ini. Middleman itu ya. Ya, middleman ini bisa ya. Kenapa ada middleman itu sebangsa ya misal kayak pengepul, tengkulak itu ya, artinya itu mereka lah yang biasanya ngatur. Petani kan hanya fokus produksi aja. Gak ada apa ya gitu ya, gak ada kebijakan atau pasar yang nggak bisa, middleman ini nggak bisa dihilangkan karena apa? Saling butuh juga. Nah, petani butuh, ya, petani juga butuh begitu modal gitu. Karena mereka kan nggak punya akses marketing. Ya. Mereka bisa produksi kopi di kebun, tapi dia nggak punya akses keluar untuk memasarkan barangnya. Makanya itu dibutuhkan middleman ini. Dan middleman ini kalau bagus ya bagus juga buat petani. Tapi ada juga beberapa, tergantung karakter orangnya juga. Dan ada plus minusnya. Dan middleman ini nggak bisa dihilangkan. Artinya pasar itu masih ada jalur itu ya. Ya. Petani itu perantara itu ya. Cuman kalau di Lopo kita udah punya komitmen, petani yang terafiliasi dengan kita maka akan ya setidaknya kita punya komitmen. Udah berapa banyak petani yang berafiliasi itu dengan perusahaan Anda ini Kopi Mandailing ini? Belum terlalu banyak sih, tapi minimal setiap daerah ada satu. Setiap daerah pasti ada satu. Yang paling apa yang di mana, di Pakantan atau yang di? Yang paling banyak kalau di Lopo itu Sopo Tinjak dan Pagabun. Sopo Tinjak. Kenapa ada keistimewaan lagi? Hasil kopi dari sana dibanding dengan Pagur atau dengan? Ya pertama akses ya. Akses ya, kalau kayak ibaratnya kayak Sopo Tinjak kan lebih gampang ya. Pagabun Sopo Tinjak akses gitu. Ibaratnya kadang-kadang kalau bisnis ini kan kita butuh accessibility-nya yang baik gitu. Ya. Ibaratnya kalau misal daerah yang lain cukup ini ya akses ke kebun dan apa segala macam. Ya. Perhatian infrastruktur kita juga itu juga jadi pertimbangan awalnya. Tapi ke Ulu Pungkut kan aksesnya lebih mudah. Ya, kita juga ada. Ada ya. Udah berapa petani itu? Boleh tahu? Oh, kalau ke Ulu Pungkut ya semua rata-rata yang berafiliasi pada Anda gitu. Ya puluhan. Enggak nyampe. Beberapa aja. Beberapa ya. Dan mereka mencukupi ya supply itu. Kalau kebutuhan kita cukup ya. Untuk kebutuhan Lopo sendiri itu cukup. Untuk keluar mungkin perlu tambahan lagi tapi tergantung permintaan. Dan untuk kemasan ini kan dijual keluar ini Anda sudah kemana-mana pasaran ini? Sudah nasional. Di Jakarta sudah? Enggak, kita enggak main di offline. Mainnya online. Ya, ada tokonya di Tokopedia bisa dicek Lopo Mandailing Kopi. Dan semua di apa itu udah ada ya di bisnis online ini. Iya. Karena aksesnya kan lebih luas jangkauannya. Nasional tiap bulan, tiap minggu kita selalu kirim. Ya? Ada permintaannya. Permintaan paling jauh? Pernah dulu di Papua. Jayapura, kota Jayapura, Papua. Kalau lokal ya. Yang order itu dari mana? Yang di Papua asli orang Papua atau orang Mandailing? Perantau juga ya. Perantau. Karena ada yang ke Jawa, ada yang ke Sumatera, pengen ke luar negeri ada diminta lewat penjualan online itu? Ada. Ke negara mana? Singapura ya. Yang sama Cina ya. Iya. Yang mereka order orang asli sana. Asli ya. Nggak ada keinginan untuk membuka itu lebih populer di Cina atau bagaimana dengan apa namanya itu, dengan katakanlah agen atau apa segala macam. Trader ya. Middleman juga trader ya, betul. Ada, kita ada keinginan itu. Cuman kita harus realistis juga. Takutnya kita udah tanda tangan kontrak, nanti takutnya misal contoh ke MOU kita misalnya 1 ton per bulan, apalagi kita sanggup. Karena masalahnya apa? Pertama konsistensi. Itu paling utama. Itu permasalahan terbesar kita itu di situ. Kadang hari ini misal bulan ini bisa produksi sekian, bulan depan belum tentu. Kenapa Anda begitu ragu dengan konsistensi mensuplai barang itu untuk ber-MOU dengan pengusaha di luar negeri? Karena mereka kan pasti kalau pengen minta barang pasti ada standar kualitas yang harus dipenuhi. Dan kalaupun kita ada barang belum tentu bisa memenuhi standar kualitas yang diminta. Ya, kenapa bisa begitu? Kan Anda yang produksi sendiri. Kan ada standar standar produksi ya. Dalam apa tadi? Roastingnya atau apanya gitu. Iya. Oh, ibaratnya kayak ya kembali lagi biasanya kan ada reduce ya.
Ibaratnya misal dari 1 ton gabah gitu, Iya. paling hanya menghasilkan sekian, Iya. gitu. Jadi ada pengurangannya. Dan nanti kalau itu kan berarti masih kurang gitu. Yang dia minta kan green bean-nya bisa, contoh nih green bean. Berarti kita harus ngambil gabah lain lagi. Kalau ternyata ada, kalau ternyata belum masa panen agak berat juga. Berat ya. Jadi tapi cita-cita itu ada ya. Ada. Terus sedang apa yang perlu Anda gandeng untuk mewujudkan cita-cita itu? Perlu investor atau perlu sebenarnya sih kolaborasi. kolaborasi dengan Kuncinya di situ. pemodal? Kolaborasi. Jadi ibaratnya kita iklim bisnis kita di sini agak sedikit berbeda menurut saya. Kenapa? Kita para pelaku usaha di sini itu lebih cenderung berkompetensi, tidak berkolaborasi. Padahal dalam dunia bisnis itu memang sah saja berkompetensi, wajar berkompetisi, tapi tidak melulu harus berkompetisi. Kolaborasi itu pun kunci utama. Banyak pelaku usaha besar yang melakukan kolaborasi. Contohnya, misal yang terbaru ini nih, misal Gojek dan apa tuh yang mau merger gitu kan? Merger ya. Mereka kolaborasi sehingga menghasilkan pasar yang lebih besar. Nah inilah pola pikir yang nggak bisa kita terapkan di sini karena ada mungkin pola pikir tertutup ini agak menyusahkan ya. Itu terkait apa ya? Ada hubungannya dengan karakter juga ya? Iya, karakter ada. Kayaknya kebiasaan sih. Kebiasaan udah dilakukan berulang-ulang. Ada good namanya di Mandailing. Kalau kata orang sih bingkai. Bingka ya. Nggak boleh orang senang ini ya. Tapi kolaborasi itu sangat menguntungkan ya. Artinya dengan beberapa pengusaha kopi Anda, saya lihat sudah ada kemasan itu dari kopi Pagur, kopi Ulu Pungkut, dari mana-mana itu sebenarnya sudah banyak ya. Ingin sekali misalnya kalau Anda berkolaborasi bisa memenuhi kebutuhan untuk ekspor, katakanlah begitu ya. Benar. Ada usaha untuk ke situ ya? Ada. Sudah coba pernah berdiskusi untuk sudah banyak. Dengan ada yang gagal, ada yang berhasil, tapi banyak kan gagal. Banyak yang gagal ya persentase. Oke. Itu memang sudah apa ya namanya ya? Berat. Iya, punya visi yang luar biasa lah ya untuk bisa mensuplai kopi ke luar negeri dengan permintaan yang itu ya. Mudah-mudahan itu terwujud. Kenapa memilih, kalau balik lagi, kenapa memilih nama Lopo Mandailing? Apa inspirasi brand yang Anda buat ini? Karena dari data yang kami punya, ekspansi Lopo Mandailing sudah cukup jauh. Karena begitu kabarnya sudah ada di Medan. Itu milik Anda juga atau hanya terjadi kesamaan saja? Kalau yang semua atas nama Lopo Mandailing ini ya perusahaan. Jadi yang di Medan pun kita tuh. Kenapa memilih brand Mandailing? Kenapa tidak balik lagi ke jati diri Mandailing tadi ya? Ini karena memang sudah populer ini ya. Ini ada percampuran bahasa ya. Ibaratnya Lopo itu kan yang sama kita ketahui itu adalah kalau artinya adalah kedai ya, warung. Lopo ya. Lopo. Mandailing Coffee itu bahasa Inggris. Mandailing spell bahasa Inggris orang lebih ingat Mandailing dengan tulisan pakai coffee itu ya. Coffee Mandailing Coffee. Kenapa? Dengan mereka melihat Mandailing Coffee aja mereka tahu kalau ini tuh kopi Mandailing. Kalau mereka nggak tahu artinya Lopo nanti bisa kita jelaskan belakangan. Artinya Lopo itu sesuatu yang brand itu menarik gitu ya. Jadi ada percampuran bahasa di sini. Ya. Bahasa Mandailing. Kenapa nggak bahasa Indonesia? Karena ya kembali jati diri. Ini Mandailing. Ya. Ingin sekali Mandailing ini mempopulerkan untuk menjadi apa ya nasional, internasional, bahkan untuk mempopulerkan Lopo ini juga. Lopo jangan supaya identiknya itu positif sekali. Selama ini kan Lopo identiknya kan tempat berkobur gitu kan. Lapo ya. Lapo. Kalau yang lainnya juga lapo gitu ya. Oke, makasih tentunya buat sahabat Start FM. Ada keinginan nggak untuk membuka Lopo Mandailing ini, Mandailing Kopi ini di beberapa kota besar? Ada. Perusahaan itu punya visinya untuk menjadi produsen kopi Mandailing terbaik dan terbesar minimal di Sumatera Utara atau ya di Indonesia. Galerinya ini misalnya, gerainya kita kalau ada peluang untuk ekspansi di semua kota di setiap provinsi, kenapa tidak? Keinginan itu yang terwujud baru kota Medan ya? Iya, bertahap aja, pelan. Karena cukup
banyak tantangannya terutama di SDM. SDM. Ya, Modal juga ya. Ya bisa. Cuman kita SDA itu ada, sumber daya alamnya itu ada. Tapi SDM-nya inilah yang menjadi permasalahan utama sekarang. Dan itu apa namanya prioritas di kota Jakarta? Prioritasnya untuk saat ini baru di Sumatera Utara dulu. Bahannya kita membuat fondasi dulu, nanti ekspansi. Memang di Jakarta banyak ya, di plaza-plaza itu juga ada banyak. Ada beberapa pelaku usaha juga ada. Ada. Spirok kopi juga luar biasa kan, itu terkenal juga. Oke, baik, sebagai seorang wirausaha yang telah mengecap pahit manis perjalanan sebuah bisnis, Saddam pasti punya harapan dan target di masa depan, serta punya motivasi tersendiri untuk melalui hidup. Untuk mengetahui lebih jauh, kita akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di Ruang Masalah.